Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini, yang sekarang telah menjadi Morning Star Ministry channel. Hari ini saya akan berbagi materi pengajaran tentang Kristen progresif di bawah tema, di bawah judul melindungi jemaat dari penyesatan Kristen progresif. Kristen progresif ini termasuk cukup masif karena itu harus di-counter untuk melindungi, memelihara jemaat Allah. Sebagai nas bacaan, saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Di sana dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian." Lalu kemudian Yakobus 5 ayat 19, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Kenapa saya menyampaikan tentang Kristen progresif ini? Secara positif, ini bertujuan untuk melindungi, memelihara jemaat dari penyesatan Kristen progresif. Dan secara negatif, ini merupakan satu kesempatan supaya orang-orang berada di Kristen progresif dapat mendengarkan Injil dan mereka berbalik, meninggalkan Kristen progresif dan kembali kepada gereja-gereja atau sinode-sinode atau persekutuan-persekutuan yang benar-benar memberitakan tentang Yesus Kristus historik sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Injil, dalam Alkitab, dan mengikuti gereja-gereja yang setia kepada pengajaran Alkitab. Di Indonesia, istilah Kristen progresif walaupun baru viral di awal tahun 2024 melalui TikTok, melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook dari Pastor Brian Siawarta. Namun sebenarnya ajaran ini sudah muncul di Indonesia di era 90-an yang saat itu di kalangan akademisi lebih kenal dengan istilah teologi progresif. Jadi Kristen progresif walaupun diberi wajah baru dan dilabeli dengan sebutan dan istilah-istilah Kristen, tetapi sebenarnya bukan Kristen dan bukan progresif, tidak progresif sama sekali. Mengapa? Karena ajaran dan keyakinan dari Kristen progresif ini merupakan daur ulang atau mixture dari berbagai sistem dan pandangan dunia dari beberapa generasi sebelumnya. Tepat seperti yang dikatakan oleh John Simon, dia mengatakan begini, Kristen progresif adalah sebuah strategi di mana para aktor dan kelompok membangun dengan kutipannya begini, Kristen progresif adalah sebuah strategi di mana para aktor dan kelompok membangun hubungan dengan yang lain, the other. Dalam konteks ini, Kristen progresif menciptakan kuasa, menempatkan hubungan Kristen dan negara, Kristen dan Islam, bukan lagi kriterium pembela dari tujuan rivalitas, melainkan mitra dialog peradaban. Nah, jadi jelas Kristen progresif itu sebenarnya bukan ajaran baru, tetapi merupakan daur ulang dari berbagai ajaran, ajaran-ajaran terdahulu. Dan jangan terkecoh dengan istilah progresif di dalam kata Kristen progresif, untuk label Kristen progresif itu. Di dalam kekristenan ada istilah progresif. Progresif yang alkitabiah itu disebut dengan pengudusan progresif. Pengudusan itu ada 3 di dalam ajaran kekristenan. Yang pertama adalah pengudusan posisi atau pengudusan judikal, atau pengudusan awal, di mana orang yang percaya kepada Kristus dibenarkan dan dikuduskan seketika bersama dengan peristiwa regenerasi atau kelahiran kembali. Kemudian pengudusan yang kedua disebut sebagai istilah pengudusan progresif. Ini pengudusan yang terus-menerus. Alkitab mendorong kita untuk terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Dalam segala hal, pengudusan ini memang diajarkan oleh Alkitab. Kita dari hari ke hari terus diserupakan atau serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita terus-menerus dikuduskan, perkataan kita dikuduskan, hidup kita dikuduskan, perbuatan-perbuatan kita dikuduskan, untuk mencerminkan kehidupan baru yang telah Tuhan berikan
kepada kita. Ya. Kemudian pengudusan yang ketiga adalah pengudusan akhir dan lengkap. Itu hanya terjadi pada saat Kristus datang kembali, atau pada saat di mana Kristus kita menyelesaikan tugas kita dalam iman di dalam dunia ini, dan Kristus melengkapi pengudusan itu dalam kehidupan kita di akhir kehidupan kita. Ya. Jadi pengudusan progresif memang diajarkan oleh Alkitab, tapi Kristen progresif, labelisasi Kristen progresif yang dipakai oleh Kristen progresif itu sama sekali bukan progresif menurut ajaran Alkitab, justru kontras dengan pengajaran Alkitab. Nah, sepintas lalu memang tidak mudah untuk mengenali seorang sebagai Kristen progresif, karena beragam keyakinan itu merupakan mixture tadi, percampur adukan dari liberalisme, eksistensialisme, postmodernisme, humanisme, pluralisme, moralisme, dekonstruksionisme, ya, universalisme, serta tambah lagi Injil sosial dan teologi pembebasan. Ya, dicampur adukan dalam istilah tersebut dengan dalam istilah Kristen progresif. Namun kita dapat mengidentifikasi ide, gagasan, dan ajaran tertentu yang tampaknya konsisten, ya, di kalangan progresif yang membuat seseorang atau kelompok tertentu terindikasi dan memenuhi syarat sebagai Kristen progresif. Ya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah ini. Apa bahayanya ajaran Kristen progresif ini bagi kehidupan Kristen? Apakah Kristen progresif itu dapat dikategorikan bidat? Ya. Karena itu seluruh penjelasan saya adalah merupakan jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut. Ya. Namun ada baiknya kita memperhatikan peringatan dari Franklin Graham. Ya. Saya membaca buku, salah satu buku, ya, dan di mana salah satu penulisnya adalah Franklin Graham. Ya. Dia mengingatkan betapa seriusnya bahaya yang ditimbulkan oleh Kristen progresif bagi kehidupan Kristen. Dia mengatakan begini, jadi bahaya utama yang sesungguhnya adalah bahwa Kristen progresif dapat mengirim seseorang ke neraka. Saya tahu kedengarannya keras, tetapi itu benar. Menolak keilahian Kristus berarti menyangkal Kristus dan menghukum diri Anda sendiri untuk kekekalan di neraka. Mengasihi kegelapan lebih daripada terang akan berakhir dengan kekekalan di neraka. Berharap bahwa perbuatan baik saja yang akan menghasilkan keselamatan, sementara menolak karunia kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus saja akan membawa kita langsung ke dalam jurang kekekalan. Menyangkal kepenuhan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat berisiko membuat seseorang menghabiskan kekekalannya terpisah dari kemuliaan dan keagungan Yang Maha Kuasa. Jelasnya, ringkasnya, ajaran dan keyakinan Kristen progresif, kalau kita mendengar nasihat dari Franklin Graham tadi, adalah penyesatan yang dapat melemparkan seseorang ke kematian kekal di neraka. Itu bahayanya. Betapa seriusnya bahaya dari Kristen progresif itu. Nah, Alkitab memberikan peringatan-peringatan kerasulan terhadap penyesatan. Namun harus dipahami bahwa di sini bukan setiap orang yang berselisih, ya, berbeda pendapat, berbeda tafsir teologi atau pandangan teologi yang boleh dikatakan sesat atau bidat. Ya. Perbedaan pendapat, tafsiran teologi atau pandangan tertentu itu merupakan hal yang biasa, wajar, tidak dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk menyatakan bahwa seseorang adalah penyesat dan pelayan setan, kecuali perbedaan itu melibatkan pribadi dan karya Yesus Kristus Tuhan kita. Pribadi dan karya Tuhan kita merupakan dasar dari iman Kristen. Jadi kita tidak boleh dengan mudah melabeli seseorang sebagai sesat atau bidat, kecuali itu menyangkut pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus direndahkan bahkan ditolak, ya, maka walaupun orang itu mengaku Kristen, dia bukan Kristen. Karena inti dari iman Kristen adalah Injil, dan jantung dari Injil adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah datang ke dalam dunia, ya, dilahirkan di Bethlehem, hidup dalam ketaatan kepada hukum Taurat di Palestina, dalam budaya dan kebiasaan Yahudi di Palestina. Kemudian di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia mati dan disalibkan menurut Alkitab untuk mengadakan pendamaian, ya, karya pendamaian, penebusan, pengampunan dosa, ya, dan sebagai kurban pengganti bagi kita. Sehingga murka Allah diredakan melalui karya pendamaian itu karena darahnya tercurah dan kurbannya diterima. Dia kemudian dikuburkan dan pada ketika bangkit dan orang mati,
Yesus Kristus adalah jantung dari Injil. Ya. Yang kontras dengan kekristenan yang progresif. Jadi kalau pribadi dan karya Kristus direndahkan nilainya, bahkan dihilangkan, maka walaupun dia mengaku Kristen, orang itu atau kelompok itu bukan Kristen. Ya. Para rasul termasuk Rasul Paulus dan Yohanes dengan jelas melihat hal ini. Karena itu mereka berulang-ulang mengingatkan pentingnya mempertahankan identitas dan pelayanan Yesus Kristus terhadap pemalsuan pribadi dan karyanya itu. Yang sudah mulai muncul di zaman mereka sendiri. Para penyesat pada zaman para rasul, antara lain gnostisisme. Saudara bisa baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Kemudian pasal 4 ayat yang ke-6. Kemudian Galatianisme dalam bentuk legalisme atau nominianisme, atau anti hukum, ya, yang mengharuskan orang Kristen non Yahudi disunat dan memenuhi hukum Taurat. Ya. Jadi nominianisme ini adalah orang yang meminta kembali orang-orang Kristen untuk menaati hukum Taurat. Ya. Lawan dari nominianisme adalah antinomianisme, mereka yang anti hukum, juga salah. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan anti hukum, tapi juga tidak hidup di bawah hukum Taurat atau kembali kepada hukum Taurat. Ya. Itu bisa saudara lihat di Galatia pasal yang ketiga ayat yang 14. Nah, dan asketisisme yang mengajarkan keselamatan karena mengekang diri dari hawa nafsu dan menyiksa diri, ya, yang mengancam gereja-gereja pada saat itu. Kolose pasal 2 ayat 1. Baik Galatianisme, gnostisisme, asketisisme, itu adalah ajaran-ajaran sesat yang muncul pada zaman para rasul yang mengancam gereja-gereja baik di Korintus, Kolose, Galatia, Efesus dan lainnya. Ya. Karena itulah rasul-rasul itu menyerukan kutukan dan peringatan yang kuat dalam surat-surat mereka di 1 Yohanes, Galatia dan Kolose. Ya. Dikatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarlah mereka. Roma 16-17. Pengajaran-pengajaran sesat itu selalu menimbulkan perpecahan. Jadi mereka suka memutarbalikkan fakta. Ketika mereka ditegur, nasihati, mereka disuruh keluar, lalu mereka bilang, oh inilah ya orang-orang yang bawa perpecahan. Padahal tidak, mereka lah yang menyebabkan perpecahan. Ya. Selanjutnya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi kekristenan yang terus berkembang memang selalu menghadapi klaim palsu, distorsi, salah interpretasi atas kitab suci. Praktek keliru dari internal kekristenan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengenali para penyesat atau bidat di zaman kita ini? Sebelum kita menyimpulkan bahwa kekristenan progresif itu adalah bidat, maka kita harus memberi kriteria apa itu bidat. Ya, kita harus mengetahui apa itu bidat dan memberikan batasan-batasan antara yang bidat dan yang bukan bidat. Ya. Nah, karakteristik bidat. Saya mendefinisikan bidat sebagai, dalam buku saya Apologetika Karismatik, ya, saya mendefinisikan bidat sebagai ajaran atau aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Sementara itu, teolog apologet Injili, Ron Rhodes, ya, mendefinisikan bidat demikian. Bidat adalah sekelompok agama yang berasal dari agama induk seperti Kristen tetapi menyimpang dari agama induk tersebut dengan menyangkali beberapa doktrin esensial, menyangkali beberapa doktrin paling utama atau esensial. Jadi misalnya saksi-saksi Yehova adalah sekte atau aliran sesat, bahwa mereka berasal dari agama Kristen induk tetapi menyangkal doktrin paling penting dari kekristenan yang historik. Nah, kita dapat mengidentifikasi atau mengenali bidat
dari karakteristik teologis, karakteristik sosiologis, dan karakteristik moral. Kembali Ron Rhodes, Ron Rhodes ini adalah teolog, seorang teolog Injili dan apologet yang cukup terkenal, menjelaskan bahwa pada umumnya bidat memiliki karakteristik teologis, sosiologis, dan moral yang mirip. Ya. Tentang karakteristik teologisnya, hari ini secara khusus bicara tentang karakteristik teologis, Ron Rhodes ya menjelaskan di dalam 3 bukunya yang saya baca, yaitu di buku The Challenge of the Cult and New Religion, kemudian 5 in Quick Handbook of Cult and New, ya. Kemudian satu lagi bukunya 5 Minutes Apologetic for Today. Jadi ada 3 buku itu. Nah, di dalam buku-buku itu Ron Rhodes memberikan ciri-ciri teologis atau doktrin dari bidat. Ya. Yang pertama, ya, dia katakan banyak pemimpin bidat mengklaim menerima wahyu baru dan memiliki kitab suci sendiri. Jadi jika Alkitab bertentangan dengan wahyu baru, maka wahyu baru tersebut menggantikan Alkitab. Yang kedua, bidat-bidat menganut pandangan yang menyimpang tentang Allah. Beberapa menyangkal Trinitas atau mengajarkan panteisme. Panteisme itu segala sesuatu adalah Allah, segalanya adalah Allah. Ya, kemudian atau politeisme, ya, yang mengajarkan ada banyak Allah. Ya. Allah Trinitas khususnya tidak relevan bagi bidat-bidat. Ya. Kemudian yang ketiga, bidat-bidat itu memandang Yesus hanya sebagai seorang manusia, atau kalaupun Tuhan itu dipandang lebih rendah dari Bapa. Ya. Yesus dianggap sebagai ciptaan. Nah, yang keempat, bidat-bidat biasanya menyangkal bahwa Yesus telah memenangkan keselamatan bagi kita di atas kayu salib. Ya, jadi ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak relevan. Ya. Yang kelima, bidat-bidat seringkali menyangkal keilahian dan pribadi Roh Kudus. Yang keenam, banyak bidat menyangkal bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Beberapa mengklaim bahwa manusia adalah Allah atau memiliki potensi untuk menjadi Allah atau Allah-Allah kecil. Yang ketujuh, kebanyakan bidat menyangkal keselamatan oleh kasih karunia. Dan yang kedelapan, bidat-bidat sering menggunakan kata-kata dari Alkitab seperti Allah, Yesus, dosa, keselamatan, salib, kebangkitan, kenaikan, tetapi bukan seperti definisi yang diajarkan oleh Kristen yang historik. Misalnya, saksi-saksi Yehova percaya dan menggunakan kata Yesus, tapi Yesus yang mereka maksud adalah penghulu malaikat Mikael yang bersaudara dengan Lucifer yang kemudian jadi iblis. Penghulu malaikat Mikael ini kemudian berinkarnasi yang dikenali sebagai Yesus Kristus. Jadi itu sama sekali bukan ajaran Alkitab. Ya. Jadi sama-sama menggunakan kata Yesus, tapi Yesus yang dimaksud adalah Yesus yang lain, penghulu malaikat Mikael. Beda dengan Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab oleh Kristen historik. Yesus yang adalah pribadi kedua Trinitas, anak Allah yang kekal, yaitu Logos yang berasal dari kekekalan, berinkarnasi, mengambil natur manusia, ya, bagi dirinya sendiri tanpa kehilangan, tanpa kekurangan atau tanpa kehilangan atau kekurangan natur keilahiannya sama sekali. Tidak sama sekali. Yesus inilah yang disebut di dalam Alkitab, berbeda dari pandangan-pandangan seperti saksi Yehova dan lainnya. Ya. Selanjutnya, Ron Rhodes memberikan esensial doktrin Kristen. Ada 5 esensial doktrin Kristen. Ya. Yang kalau menyangkal kelima ini, ya, menyangkal 1, 2 atau beberapa darinya dapat melemparkan orang ke kategori bidat. Apa saja hal-hal esensial dalam kekristenan itu? Menurut Ron Rhodes ada 5 doktrin yang sangat esensial. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitablah firman Allah yang diinspirasikan, oleh karena itu tidak dapat salah dan berotoritas. Beda dengan pendapat dari Kristen progresif yang dipengaruhi oleh liberalisme dan postmodern. Dia mengatakan Alkitab memang diinspirasikan, tapi Alkitab dapat salah, Alkitab berkontradiksi, Alkitab ditulis oleh manusia yang dapat salah, karena itu Alkitab dapat salah. Maka dari poin yang pertama ini, kekristenan progresif sangat bertentangan dengan pandangan Kristen historik. Karena itu dia jelas progresif itu bukan pandangan Kristen. Kemudian Allah yang esa dan benar itu, yang esensial yang kedua, Allah yang esa dan benar itu tidak terbatas, kekal dan diwahyukan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu esensial dalam doktrin Trinitas, itu esensial di dalam ajaran kekristenan. Yang ketiga, Yesus adalah Allah yang kekal sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Dalam inkarnasi dia mengambil natur manusia, dilahirkan dari seorang anak darah, dia mati untuk dosa-dosa umat manusia,
dan 3 hari kemudian secara fisik bangkit dari kematian. Orang liberal, postmodern tidak percaya pada kelahiran perawan, tidak percaya pada mujizat-mujizat. Sehingga kelahiran perawan tidak mereka percayai. Mereka tidak percaya bahwa Yesus tanpa dosa. Mereka juga tidak percaya pada kebangkitan. Hal-hal yang bersifat supranatural dan mujizat, mereka tidak percaya. Bahkan kematian, penyaliban, kebangkitan hanya dianggap mitologi, mitos saja oleh mereka. Itu bahayanya. Nah, Kristen progresif ini juga dipengaruhi oleh liberalisme dan postmodernisme. Ya. Yang keempat, esensial doktrin Kristen yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan secara moral bertanggung jawab kepadanya. Mereka ditakdirkan untuk hidup selamanya bersama Allah dalam surga atau mereka kekal di neraka, bergantung apakah mereka telah diselamatkan. Namun Kristen progresif mengajarkan bahwa Allah tidak mungkin mengirim orang ke neraka. Bahkan ketika mereka tetap hidup dalam dosanya. Misalnya LGBT tetap LGBT dalam dosa-dosa mereka. Ya. Bahkan Kristen progresif mengizinkan perkawinan antar gay, antar lesbian. Ya. Mereka bersikap bukan sekedar ramah tetapi setuju dan melakukan pemberkatan. Maka mereka mengatakan bahwa tidak ada penghakiman. Allah yang baik tidak akan memberikan penghakiman terakhir dan melemparkan orang ke neraka. Jelas itu bertentangan dengan esensial doktrin Kristen. Ya. Nah, yang kelima, semua manusia dilahirkan ke dalam dunia dalam keadaan berdosa dan terasing dari Allah. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Keselamatan adalah karena kasih karunia semata-mata melalui iman saja yang hanya didasarkan pada penebusan Kristus. Karena itu, Herodes mengatakan menyangkal doktrin-doktrin, ya, 5 hal doktrin esensial yang sebutnya dalam 5 kategori tersebut, melemparkan orang ke dalam menjadi seorang bidat atau ke dalam kelompok bidat. Ya. Nah, saudara sekarang sudah tahu kriteria bidat secara teologis, moral dan sosiologisnya tidak saya jelaskan, tapi secara teologis saja dulu ya. Nah, apa itu Kristen progresif? Ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan tentang apa itu Kristen progresif. Kalau kesalahan teologis itu akan diikuti dengan kesalahan moral biasanya. Ya. Nah, maka kita akan melihat bahwa bidat-bidat itu ya hampir-hampir mirip ya. Kesalahan-kesalahan moral mereka ya. Nah, seperti misalnya tadi saya katakan Kristen progresif itu. Ya karena tidak percaya bahwa Allah akan melemparkan orang ke neraka apabila tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetap dalam dosa-dosanya tanpa ada pengampunan dosa. Pengampunan dosanya dapat dalam Yesus. Ya mereka tidak percaya itu. Ya karena mereka tidak percaya, maka perilaku mereka apa? Ramah menyetujui ya bahkan melakukan pemberkatan terhadap gay. Menyetujui tindakan-tindakan aborsi. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa itu Kristen progresif? Ini pertanyaannya. Beberapa kutipan berikut ini mendeskripsikan apakah Kristen progresif itu. Whitehorse Inn menjelaskan bahwa Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menyusup dan mempengaruhi gereja Injili. Beberapa pemimpin Kristen terkemuka adalah bagian dari hal ini. Gerakan ini berupaya untuk menafsirkan kembali Alkitab, menilai kembali doktrin-doktrin sejarah, dan mendefinisikan kembali prinsip-prinsip inti iman. Meskipun mereka mengklaim gelar Kristen dan menyombongkan diri terhadap Alkitab, hal itu membuat banyak orang Kristen yang tidak curiga memiliki pandangan yang salah tentang siapa Tuhan dan bagaimana Dia menyelamatkan manusia. Ya. Kemudian situs web God Question ya, menjelaskan Kristen progresif itu sebagai berikut. Kristen progresif atau teologi progresif secara luas menolak pandangan historis tentang Allah. Hal ini biasanya berarti membuang konsep seperti pengilhaman Alkitab, ya, ineransi, ya, dan pemeliharaan Allah. Pembaca yang berpikiran progresif mungkin mencoba memasukkan ide-ide mereka ke dalam bagian-bagian yang tidak dimaksudkan untuk menemukan ide-ide tersebut dalam Alkitab. Nah, ketika eisegesis, itu yang disebut dengan eisegesis, ya, menjadi tidak nyaman atau tidak mungkin dilakukan. Namun, kaum progresif mungkin menganggap teks atau gagasan tertentu sudah ketinggalan zaman sehingga aman untuk diabaikan, ya. Memang yang paling utama dari Kristen progresif ini kalau saya lihat adalah penolakannya terhadap ketidakbersalahan Alkitab. Karena itu mereka menolak untuk menaati Alkitab sepenuhnya. Mereka menolak untuk menempatkan Alkitab sebagai otoritas atas perilaku, atas iman, atas perilaku dan atas tindakan. Kemudian yang berikutnya, ya, David Young mendeskripsikan Kristen progresif sebagai berikut, yaitu penulisan ulang unsur-unsur penting dan utama dari ajaran Alkitab agar sesuai dengan nilai-nilai sekuler Barat.
Kaum progresif cenderung memilih kelompok yang mereka rasa tidak diunggulkan dan kemudian membaca Alkitab melalui sudut pandang apa yang akan membantu orang-orang dalam kelompok tersebut mencapai aktualisasi diri. Bagi banyak kaum evangelis, progresivisme terasa baru, segar, dan relevan. Namun hal ini sebenarnya merupakan pengulangan dari liberalisme Protestanisme garis lama. Hal ini penting karena liberalisme Protestan adalah salah satu agama yang paling cepat mengalami kematian di dunia. Selanjutnya, Michael L. Brown, seorang teolog Pentakosta karismatik, seorang profesor Perjanjian Lama, mendeskripsikan demikian. Kristen progresif, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa pemimpinnya, menyangkali otoritas mutlak kitab suci atau Alkitab, bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan yang tidak dapat salah. Pandangan ini menyangkal bahwa keselamatan dan penebusan hanya dapat diperoleh melalui salib. Ini menegaskan keabsahan pernikahan sesama jenis. Jadi Kristen progresif mengabsahkan pernikahan sesama jenis, dan itu menegaskan hak perempuan untuk melakukan aborsi. Karena itu mereka mungkin menyebut dirinya Kristen, mungkin mendukung banyak tujuan baik berdasarkan ajaran Eka Yesus, dan bahkan mungkin mengungkapkan titik buta dan kegagalan di kalangan Kristen konservatif. Tapi itu sendiri bukanlah agama Kristen. Hal ini telah berkembang melampaui dan di luar firman Tuhan. Jadi Michael L. Brown, seorang teolog Pentakostal, karismatik, dan profesor Perjanjian Lama, mengatakan Kristen progresif itu bukan Kristen. Sama David Young juga mengatakan demikian, Kristen progresif itu sebenarnya bukan Kristen. Kemudian, apa itu Kristen progresif? Menurut definisi United Church of Christ di Bedfordton, Oregon, sebuah perkumpulan Kristen progresif yang dimulai sebagai sebuah gerakan pada tahun 2026, tahun 2026. Mendefinisikan Kristen progresif itu sebagai berikut: untuk menjaga identitas reformit. Jadi mereka menganggap diri mereka reformit yang melakukan reformasi. Dan reforming, kata mereka, kami menganut sebuah gerakan yang dimulai pada tahun 2006 yang disebut Kristen progresif. Gerakan ini merupakan bagian dari gereja yang lebih besar yang disebut gereja baru. Inti dari gerakan-gerakan ini adalah keinginan untuk mengartikulasi cara menjadi Kristen yang merupakan alternatif dari iman Kristen yang digambarkan di ranah publik. Para pemimpin Kristen progresif sudah bosan mendefinisikan iman Kristen mereka dalam istilah-istilah negatif. Kami bukan fundamentalis. Kami tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak mengandung kesalahan atau tidak dapat salah. Kami tidak setuju pada kreasionis atau penciptaan harus menggantikan ilmu evolusi atau teori evolusi di sekolah umum. Kami tidak percaya bahwa Tuhan membenci kaum gay. Kami tidak percaya bahwa penganut agama lain akan masuk neraka kecuali mereka masuk Kristen. Kami tidak menyangkal hak perempuan untuk memilih apa yang terjadi pada tubuh mereka. Jadi kaitannya dengan aborsi, bagian yang terakhir itu. Nah, jadi itu pengakuan iman mereka. Memang mereka seperti itu, membenarkan aborsi, menyetujui pernikahan kaum gay, dan memberkati dalam sebuah upacara pernikahan untuk kaum gay dan lesbian. Nah, sekarang saya akan membagikan karakteristik. Setelah tahu apa itu definisi deskripsi dari Kristen progresif, sekarang saya akan membagikan karakteristik Kristen progresif. Jadi Kristen progresif ini dapat diidentifikasi dan dapat dikenali dari ide, gagasan, dan ajarannya. Jadi kelompok Kristen progresif ini kelompok Kristen yang sebenarnya bukan Kristen dan juga bukan progresif seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Ada ciri-ciri tertentu yang tampaknya konsisten di kalangan progresif yang membuat seseorang atau kelompok tertentu memenuhi syarat sebagai Kristen progresif. Semulai dengan identifikasi dari Michael J. Kruger. Siapa Michael J. Kruger ini? Dia adalah presiden dan profesor Perjanjian Baru di Reformed Theological Seminary di Charlotte. Di salah satu artikelnya memberikan 3 karakteristik utama Kristen progresif. Memang di bukunya, di salah satu bukunya, yaitu The Ten Commandment of Progressive. Di buku itu dia menuliskan 10 kriteria atau mengidentifikasi 10 ciri-ciri dari Kristen progresif. Kita lihat di artikelnya saja, yang 3 itu di salah satu artikel itu dia memberikan 3 karakteristik utama Kristen progresif. Yang pertama, Kristen progresif memiliki pandangan yang rendah terhadap Kristus.
Mereka percaya bahwa Yesus Kristus bukan anak Allah yang ilahi, melainkan hanya teladan moral yang harus kita ikuti. Yang kedua, Kristen progresif berfokus pada moralisme bukan keselamatan. Tujuan tertinggi kehidupan Kristen bagi Kristen progresif adalah menjadi orang baik, dan itu cukup untuk selamat. Ini sama dengan moralisme. Yang ketiga, Kristen progresif meremehkan dosa. Mereka memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap dosa. Karena itu mereka ada minat untuk berbicara. Karena itu mereka tidak ada minat. Tidak ada minat untuk berbicara tentang murka Allah atas dosa. Tuhan sama sekali tidak digambarkan merasa terganggu atau kesal dengan dosa atau perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu tadi ciri atau karakteristik dari Michael Kruger. Ya. Nah, sekarang David Young, seorang pengkhotbah teolog Perjanjian Baru dari Vanderbilt University, ya. Dalam salah satu artikel mengidentifikasi karakter Kristen progresif yang saya ringkas sebagai berikut. Pertama, ya, bagi kekristenan progresif, Yesus hanyalah teladan moral dalam menjalankan kehidupan yang etis dan adil. Dua, Kristen progresif menganggap doktrin otoritas Alkitab menghalangi perasaan, pengalaman, dan nalar, sehingga kitab suci harus direndahkan. Artinya mereka merendahkan kitab suci, ya, harus direndahkan. Bagi mereka tidak ada otoritas termasuk Alkitab yang benar jika bertentangan dengan nalar dan perasaan. Jadi rasio, nalar, ya, dan perasaan mereka itu yang menjadi otoritas. Ya, maka dalam Kristen progresif itu benar salah bukan berdasarkan apa kata Alkitab, benar salah adalah menurut pemikiran dan perasaan mereka. Artinya yang saya pikir dan yang salah benar itulah yang benar, sekalipun itu bertentangan dengan Alkitab. Itu Kristen progresif. Yang ketiga, menganggap Alkitab kontradiktif dan mendekonstruksi Alkitab, ya, dengan cara mistis agar selaras dengan tujuan progresif mereka. Yang keempat, Kristen progresif menganggap siapapun yang menolak evolusionisme atau teori Darwinisme sebagai anti-ilmiah, terbelakang, dan fundamentalis. Yang kelima, Kristen progresif meremehkan dosa dan mengabaikan kebenaran mendasar ini. Yang keenam, Kristen progresif ramah, ya, ramah pada tindakan sosial seperti prostitusi, alkoholisme, anak perempuan, aborsi, hak pekerja, kemiskinan. Bahkan mereka menuntut larangan bagi aborsi dan menuntut larangan bagi gay, atau berusaha untuk agar hak-hak gay dapat diterima dan sejenisnya. Yang ketujuh, Kristen progresif selalu memilih pihak yang mereka anggap sebagai pihak yang diunggulkan tanpa henti menyerang musuh-musuh, pihak yang diremehkan maksudnya, tanpa hentinya menyerang musuh-musuh dan bersikeras bahwa seseorang hanya boleh mendorong ke atas dan tidak pernah menjatuhkan. Mereka tidak bisa mengkritik, ya, berbagai orang atau sekelompok orang apapun perilaku yang ditujukan. Jadi mereka tidak mau mengkritik, karena mengkritik itu mereka anggap sebagai menghakimi, ya, mengkritik dosa-dosa orang, gay, aborsi, dan sebagainya. Ya. Mereka anggap itu sebagai menghakimi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-8, bagi orang Kristen progresif, kebajikan tertinggi adalah aktualisasi diri. Mereka dituntut untuk menemukan siapa diri mereka, dan kemudian perasaan-perasaan mereka dikonfirmasi oleh orang-orang sekitar mereka. Nah, yang ke-9, Kristen progresif menciptakan generasi yang memberontak dan memanjakan diri sendiri, yang menciptakan revolusi seksual, menjungkir balikan etika seksual dari generasi ke generasi. Nah, jadi itu ada 9 karakteristik dari Kristen progresif menurut penelitian atau riset dari Dr. David Young. Nah, David Young kemudian menyimpulkan bahwa kekristenan progresif itu bukan Kristen. Kekristenan progresif adalah penulisan ulang unsur-unsur penting dan utama dari ajaran Alkitab agar sesuai dengan nilai-nilai sekuler Barat. Kaum progresif cenderung memilih kelompok yang mereka anggap tidak diunggulkan, dan kemudian membaca Alkitab melalui sudut pandang apa yang akan membantu orang-orang dalam kelompok tersebut mencapai aktualisasi diri. Bagi kebanyakan kaum Injili, progresivisme terasa baru, segar dan relevan. Namun hal ini sebenarnya merupakan pengulangan dari liberalisme atau postmodernisme Protestan garis lama. Nah, sementara itu Alisa Childress, ya, seorang mantan anggota gereja Kristen progresif yang saat ini menjadi pembicara dan apologet yang secara aktif menentang Kristen progresif, ya, dalam salah satu artikel menunjukkan 5 karakteristik Kristen progresif dan bagaimana mengenali Kristen progresif ini dari komunikasi praktis sehari-hari mereka. Yang pertama,
adanya pandangan yang rendah terhadap Alkitab. Satu perbedaan utama antara Kristen progresif dan kekristenan historis adalah pandangannya terhadap Alkitab. Secara historis, umat Kristen percaya memandang Alkitab sebagai firman Tuhan yang berotoritas bagi kehidupan, dan dianggap firman Tuhan itu tidak ada salah, tanpa keliru, ineran, dan infalibilitas ada pada Alkitab, sehingga menjadi otoritas. Namun, hal itu ditolak oleh Kristen progresif. Kristen progresif umumnya mengabaikan istilah-istilah ini dan menekankan kepercayaan pribadi di atas mandat Alkitab. Nah, kalau kita ketemu dengan orang Kristen progresif, komentar yang mungkin akan kita temui dan dengar dari para penganut Kristen progresif ini adalah, Alkitab adalah buku manusia. Saya tidak setuju dengan Rasul Paulus dalam masalah itu. Atau, Alkitab membenarkan perbuatan amoral, jadi kita wajib menolak apa yang dikatakan di bagian tertentu. Yang keempat, Alkitab yang berisi firman dan bukan firman Tuhan. Itu seperti yang diajarkan oleh Brian Siawarta. Dia mengatakan Alkitab banyak kontradiktif. Misalnya dia kasih contoh, ya, Daud itu beristri 8, padahal Alkitab mengatakan tidak boleh beristri lebih dari 1. Ya. Kalau begitu katanya Alkitab itu kontradiktif. Ya. Di satu sisi Tuhan melarang orang berpoligami, dan di sisi Tuhan membiarkan Daud berpoligami. Bukan Tuhan membiarkan. Apa yang Alkitab itu berisi hal-hal fakta-fakta. Ditulis secara bahwa Daud beristri banyak bukan berarti Tuhan setuju. Ya. Bahwa Daud melakukan poligami bukan berarti Tuhan setuju. Dari sejak semula, kata Yesus dalam Perjanjian Baru. Ya, bahwa Allah telah menetapkan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ya, untuk 1 pernikahan yang kudus. Cara dari kaum progresif menafsir itu persis seperti dilakukan oleh Brian Sawarta itu. Ya. Kemudian yang kedua, perasaan lebih ditekankan daripada fakta. Di Kristen progresif, pengalaman, perasaan, dan opini pribadi cenderung dihargai melampaui kebenaran objektif. Ketika Alkitab tidak lagi dipandang sebagai firman Tuhan yang definitif, apa yang dirasakan seorang sebagai kebenaran menjadi otoritas tertinggi bagi iman dan perbuatannya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, ya, yang lebih menekankan perasaan daripada fakta dalam orang-orang Kristen progresif atau kelompok-kelompok, kalau kita ketemu dengan mereka dan berkomunikasi, apa yang mereka katakan? Mereka kan berkata begini, ayat Alkitab itu tidak selaras dengan saya. Jadi menjadi tolak ukur perhatian mereka adalah dirinya. Atau saya pikir homoseksual adalah dosa sampai saya bertemu dan berteman dengan beberapa orang gay. Jadi sebenarnya bukan dosa. Nah, yang ketiga, sebagai contoh misalnya, saya tidak percaya Yesus akan mengirim orang yang baik ke neraka. Itu yang dikatakan persis seperti yang dikatakan oleh Brian Siawarta. Dia berkata walaupun orang itu hidup tanpa Kristus, ya dia akan dari agama apapun, ya dia pasti masuk surga asalkan dia baik. Ya, padahal Kitab mengatakan dalam kekristenan itu kita percaya menurut Alkitab keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul pasal 4 yang oleh yang manusia dapat selamat selain di dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Lalu Rasul Petrus itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya. Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus sebagai jalan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Untuk selamat orang hanya percaya kepada Yesus. Makanya ketika kepala penjara bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Jalan keselamatan itu melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi Brian Swasta mengatakan, tanpa Yesus, orang baik bisa masuk surga. Itu bukan ajaran Kristen. Ya. Jadi dari sini saja kita sudah dapat melihat, Kristen progresif itu bukan Kristen. Dan ajarannya jelas, bukan atau tidak progresif seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Nah, yang ketiga, doktrin-doktrin penting kekristenan terbuka untuk ditafsir ulang. Mereka menafsirkan doktrin ineransi dan infalibilitas Alkitab. Mereka mendefinisikan doktrin dosa, mereka mendefinisikan doktrin keselamatan, mereka mendefinisikan doktrin surga dan neraka. Semua diredefinisi, diulang lagi. Ya, dengan cara yang persis, kontras, bertentangan dengan kekristenan historis. Ya, jadi Kristen progresif mendefinisikan dan menafsir ulang Alkitab tentang isu-isu moral yang penting seperti homoseksual dan aborsi, dan juga doktrin utama seperti konsepsi kelahiran Kristus dari perawan dan kebangkitan tubuh Yesus. Bagi Kristen progresif, doktrin, dogma, dan tradisi historik hanyalah permainan karena dirumuskan oleh manusia yang cacat. Karena itu kalau kita ketemu dengan orang-orang progresif terkait dengan doktrin-doktrin yang mereka tafsir ulang, mereka akan berkata begini, kebangkitan Yesus tidak harus berdasarkan fakta untuk mengungkapkan kebenaran. Atau mereka akan berkata posisi historik gereja mengenai seksualitas adalah kuno dan perlu diperbaharui dalam kerangka modern. Atau mereka berkata begini, gagasan
tentang neraka secara harfiah menyinggung orang-orang non-Kristen dan perlu ditafsir ulang, atau tidak perlu menghakimi orang sekalipun itu gay, sekalipun itu lesbian, ya, dengan mengatakan bahwa Tuhan akan melemparkan orang-orang seperti ini karena perbuatan-perbuatan mereka ke neraka, atau orang tanpa Kristus. Tidak perlu kita hakimi bahwa mereka akan pergi ke neraka. Saudara-saudara, ini persis, ya, bertentangan dengan kekristenan. Karena Yesus memerintahkan kita pergi memberitakan Injil supaya orang diselamatkan hanya melalui iman di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus saja. Jadi Kristen progresif adalah Kristen yang bukan Kristen, dan apa yang mereka kabarkan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka lakukan bukan Injil. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Michael Kruger, ya, ajaran-ajaran dari Kristen progresif sama sekali bukan Injil. Ya, kalau dia bukan Injil, kalau dia bukan ajaran-ajaran Kristen, maka tentu saja dia bukan Kristen. Yang keempat, istilah-istilah bersejarah didefinisi ulang. Kristen progresif yang mengatakan bahwa mereka mengakui doktrin-doktrin seperti pengilaman Alkitab, ineransi, otoritas, tetapi kenyataannya yang mereka sebut semua itu adalah maknanya berbeda, ya, berbeda, ya, seperti saya jelaskan tadi di atas, sangat berbeda. Contoh, mereka juga menafsirkan kata cinta dengan cara yang berbeda, ya. Jadi bukan hanya istilah Alkitab, inspirasi, ya, kata cinta pun ditafsirkan dengan cara yang berbeda, ya. Komentar-komentar yang kita temukan terkait dengan mereka mendefinisi ulang istilah-istilah penting ini, ya. Antara lain misalnya, Tuhan tidak akan menghukum orang berdosa, Dia kasih. Ya, jadi definisi kasih didefinisi ulang. Padahal kasih menurut kekristenan adalah memberi, ya, tetapi juga menegur, ya. Jadi kasih itu memiliki dua sisi, ya, memberi tetapi juga menegur, ya. Kita juga dapat temui komentar-komentar mereka. Tentu saja Alkitab itu otoritas, tetapi kita telah salah memahaminya selama 2 tahun pertama secara gereja. Jadi kita harus tafsir ulang. Mungkin juga mereka akan berkata, bukan tugas kita untuk berbicara kepada siapapun tentang dosa. Tugas kita hanyalah mengasihi mereka. Jadi mengasihi orang berdosa artinya tidak boleh menegur dosa. Itu mereka. Alkitab ini bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan, ya, tujuan Alkitab, kitab suci diberikan itu adalah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menegur orang dalam kebenaran, mengajarkan mereka apa yang benar, ya. Yang kelima, inti pesan Injil beralih dari dosa ke penebusan, dari dosa dan penebusan ke keadilan sosial, ya. Tidak ada keraguan bahwa Alkitab memerintahkan kita untuk memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dan membela mereka yang tertindas. Kristen juga mengajarkan tentang sosial, tapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Kristen progresif. Ya, berlaku baik, berbuat baik, ya. Itu diajarkan Alkitab dan dianjurkan Alkitab. Ya, bersosialisasi itu dianjurkan Alkitab, ya. Namun pesan kekristenan Injil adalah bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan, dan demikian mendamaikan kita dengan Allah. Inti pesan ini ditolak oleh Kristen progresif, ya. Kristen progresif menganggap konsep bahwa Tuhan mengendaki anaknya mati di kayu salib adalah hal yang memalukan, bahkan mengerikan. Kadang-kadang disebut sebagai pelecehan anak secara kosmik oleh mereka, ya. Jadi gagasan tentang penebusan darah tidak ditekankan atau ditolak sama sekali oleh Kristen progresif dan diganti dengan keadilan sosial dan perbuatan baik. Kita akan ketemu dengan orang-orang Kristen progresif seperti ini dalam komunikasi. Dia katakan begini, dosa tidak memisahkan kita dari Allah. Kita diciptakan untuk gambar Allah dan Dia menyebut kita baik. Ya, cara mereka menafsir itu keliru, ya. Kita memang diciptakan serupa dengan gambar Allah, tapi kita telah jatuh. Manusia telah jatuh dan tercoreng, ya. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya cara adalah melalui kematian Kristus yang mendamaikan itu. Kita percaya kepadanya, lahir baru, maka baru gambar Allah itu dipulihkan dalam kita. Tapi Kristen progresif menolak karya-karya Kristus. Kita mungkin akan ketemu mereka yang mengatakan begini, Kristen progresif itu, kita tidak benar-benar perlu memberitakan Injil, kita hanya perlu menunjukkan kasih dengan memberikan keadilan pada mereka yang tertindas dan memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan. Jadi malah dianjurkan untuk tidak memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena itu Alice Childress juga mengingatkan bahwa Kristen progresif bisa saja bersifat persuasif dan mengikat, memesona,
Namun bila ditelusuri dan diselidiki sampai pada tujuan logisnya, hal ini merupakan sebuah serangan terhadap kerangka dasar kekristenan atau esensial doktrin Kristen. Karena mereka berusaha merendahkan pribadi Kristus, melemahkan kekuatan dari nilai karya penyelamatan dan kekristenan yang historik, dan merendahkan Alkitab. Namun kita tidak perlu terkejut ketika menemukan beberapa ide gagasan tindakan Kristen progresif tersebut yang menyusup ke dalam gereja dan kekristenan. Karena Yesus sendiri berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat yang ke-15. Jadi jika kita melihat salah satu dari 5 tanda bahaya di komunitas gereja yang disebutkan tadi di atas, atau di persekutuan, atau terhadap orang-orang tertentu, maka ini saatnya untuk segera mengkanter. Kalau Anda ada dalam kelompok-kelompok Kristen progresif, segera keluar, tinggalkan. Dan temukan komunitas gereja atau persekutuan yang setia pada Alkitab. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit tentang pengakuan iman gereja Bethel Disponu Sinode di masa berada, yang berdasarkan pengakuan itu saja jelas kontras atau menentang kekristenan progresif. Nah, apabila formulasi pengakuan iman dianggap sebagai pernyataan teologis yang mempresentasikan ajaran atau doktrin atau bahkan dogma gereja, maka formulasi dan pernyataan teologis tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, didasarkan pada bukti-bukti biblika dan eksegetikal yang kuat. Karena apa? Karena bukti yang tidak kuat tidak pernah bisa diterima. Yang kedua, koherensinya saling terkait sebagai sebuah sistem dan tidak kontradiktif, tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya doktrin Allah tidak boleh bertentangan dengan soteriologis, doktrin keselamatan. Doktrin Allah tidak boleh bertentangan dengan kristologi, doktrin tentang Kristus. Doktrin soteriologis tidak boleh bertentangan dengan gereja, satu sama lain, sampai eskatologi. Dari teologi proper, doktrin tentang Allah, sampai kepada eskatologi tentang akhir zaman, tidak boleh ada yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Karena kontradiktif tidak pernah bisa diterima. Jadi formulasi atau pernyataan yang kontradiktif jelas bertentangan dengan hukum logika dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, semua butir, saya sudah melakukan riset awal tentunya, tentang pengakuan iman GBS, dan saya menemukan berpendapat pengakuan iman gereja Bethel yang jumlahnya ada 12 butir, itu bukan hanya doktrin tindasan kristologi, bukan hanya doktrin tindasan kristologinya saja koheren, dan tidak kontradiktif, tetapi semua butir dalam pengakuan iman tersebut koheren dan tidak kontradiktif satu sama lain. Jadi doktrin tindasan kristologinya itu koheren, tidak kontradiktif, bahkan semua butir dari 12 pengakuan iman itu satu sama lain terkait dan tidak kontradiktif. Nah, dan yang terpenting apa? Saya melihat bahwa dasar teologis ada, memadai bagi pengakuan iman dari 12 butir pengakuan iman gereja Bethel Disponu itu. Nah, 12 butir pengakuan iman gereja Bethel Disponu demikian. 1, kami percaya bahwa Alkitab itu firman Allah yang hidup. 2, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu tunggal adanya. 3, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah yang hidup. 4, kami percaya bahwa semua manusia itu sudah terhilang dalam dosa. 5, kami percaya bahwa manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. 6, kami percaya bahwa tiap-tiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menerima baptisan secara selam. 7, kami percaya bahwa tiap-tiap anak Tuhan yang menerima baptisan Roh Kudus harus disertai dengan tanda lidah asing. 8, kami percaya bahwa tiap-tiap anak Tuhan harus hidup dalam kesucian. 9, kami percaya bahwa tiap-tiap hamba Tuhan harus mempunyai karunia Roh Kudus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 10, kami percaya bahwa tiap-tiap orang beriman dapat disembuhkan dari segala penyakit oleh kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-11, kami percaya perjamuan suci itu adalah tanda kasih Allah kepada kami yang harus sering dilakukan. Dan 12, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai mempelai gerejanya dan raja atas segala raja untuk memerintah seluruh dunia. Bahkan dalam pengakuan iman ini, kekudusan progresif itu dimuat. Di butir yang ke-8 dikatakan, kami percaya bahwa tiap-tiap anak Tuhan harus hidup dalam kesucian. Ini adalah yang dimaksud hidup dalam kesucian adalah pengudusan yang progresif. Ada. Nah, berdasarkan triase teologis atau theological triad, dari R. Albert Mohler, Albert Mohler seorang teolog, juga seorang gembala sidang, pendeta tentunya, Injili, Baptis. Maka pengakuan iman GBS butir 1 sampai butir 5
merupakan doktrin primer, inti dari kekristenan. Sedangkan butir 6 sampai 12 merupakan doktrin-doktrin sekunder. Disebut doktrin primer kenapa? Karena merupakan doktrin historik yang diakui secara universal oleh kekristenan ortodoks. Ya, seperti Alkitab, ada firman Allah, ya, Allah Trinitas. Di butir pengakuan iman pertama, Gereja Bethel menempatkan Alkitab dalam firman Allah hidup. Lalu percaya butir yang kedua, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Lalu kemudian mengakui tentang Kristus, anak Allah yang hidup, anak Allah yang kekal. Ya. Lalu menjelaskan bahwa manusia sudah terhilang dalam dosa. Ya. Bicara tentang dosa kejatuhan manusia. Lalu butir yang ke-6 secara koheren dengan butir yang keempat, butir yang kelima mengatakan manusianya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Kristus Yesus. Itu esensial. Dijadikan baru itu berarti menerima kelahiran kembali. Ya. Atau disebut dengan hidup baru dalam Kristus. Ini adalah inti soteriologus. Hidup baru dalam Kristus, kelahiran kembali itu adalah penanaman hidup kekal. Hidup kekal itu yaitu hidup baru itu. Hidup kekal itu, hidup baru itu yaitu hidup kekal itu. Yang ditanamkan oleh Allah sebagai karya Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi itu sangat esensial sekali. Ya. Disebut esensial karena ini merupakan pengakuan yang diakui secara universal oleh kekristenan ortodoks, Injil konservatif, dan berbagai aliran teologi dan tradisi gereja seperti Reform, Wesleyan, Baptis, Pentakostal, Karismatik, dan lainnya. Hal yang paling mendasar primer yang dipegang oleh ortodoksi dan Injil konservatif adalah keyakinan pada doktrin-doktrin historik iman Kristen seperti kepercayaan pada Allah Trinitas, pribadi Kristus yang hipostatik, duinatur, satu pribadi tunggal, keberdosaan manusia akibat kejatuhan dalam dosa, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, dan keselamatan hanya ada dalam Dia dan karena anugerah yang terima melalui iman saja, yang ditemukan bersumber pada Alkitab sebagai otoritas. Ya. Nah, sedangkan itu doktrin primer esensial, ya. Dan Gereja Bethel pun punya itu di butir 1 sampai butir yang kelima di pengakuannya. Sedangkan doktrin sekunder, walaupun disebut sekunder, bukan berarti tidak penting. Itu penting karena terkait dengan butir-butir yang sebelumnya. Ya. Jadi penting, walaupun sekunder bukan tidak penting. Hanya, ya, penekanan doktrin yang bersifat sekunder ini berbeda antara aliran teologi atau sinode tertentu atau pandangan-pandangan teologi tertentu. Ya. Saat ini ada banyak aliran dan denominasi dalam tubuh Protestan misalnya. Berbagai denominasi telah menekankan satu atau beberapa ajaran berbeda dari yang lain. Misalnya Wesleyan sangat menekankan kesucian, perfeksionis, lebih daripada yang lainnya. Ya, kemudian Baptis menekankan baptisan selam lebih daripada yang lainnya. Yang berbeda dengan Presbyterian dan Reform yang menekankan kedaulatan Allah lebih daripada yang lainnya. Sementara Pentakostal dan Karismatik lebih menekankan Roh Kudus dan karunia-karunia lebih daripada teologi atau pandangan-pandangan atau aliran-aliran lainnya. Namun yang harus ingat adalah bahwa perbedaan itu dalam wilayah isu-isu yang non esensial atau bukan yang primer sifatnya sekunder. Karena itu perbedaan itu sah-sah saja, boleh. Dan kita harus setia, ya, di dalam sinode aliran teologi atau gereja-gereja kita sendiri. Dan kita memang menyadari pasti akan berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Tapi dalam hal yang esensial kita satu. Dalam hal yang berbeda, oke, kita bisa memberikan ruang toleransi. Tapi terhadap doktrin-doktrin esensial yang berbeda, kita tidak boleh beri konsentrasi. Orang yang merendahkan Alkitab, kita tidak boleh toleransi dengan mereka. Orang yang tidak percaya pada Trinitas, orang yang merendahkan pribadi dan karya Kristus sampai merendahkannya pada tingkat bahwa pribadi Kristus adalah manusia, korbannya sama sekali tidak berarti. Kita tidak boleh kompromi terhadap hal-hal yang esensial itu, tapi terhadap hal-hal yang bersifat perbedaan cara perjamuan kudus, perbedaan cara baptisan, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, mari memang kita perlu melakukan sesuai dengan aliran teologi kita, sinode kita, dan kepercayaan-kepercayaan dalam keyakinan-keyakinan dalam kita tetap setia di sana. Ya. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya, ya, kita dianjurkan dalam beberapa hal ini sepakat untuk tidak sepakat, sah-sah saja. Namun kita dianjurkan untuk setia pada keyakinan doktrin tersebut di aliran teologi dan gereja kita masing-masing sambil tetap apa? Sambil tetap memelihara kesatuan tubuh Kristus. Nah, jadi pengakuan iman GBS
yang saya jelaskan tadi, khususnya pengakuan iman yang primer ini, compatible dengan kekristenan historik, dan pada saat yang bersamaan jelas kontras atau menentang atau berlawanan dengan keyakinan Kristen progresif yang menolak esensial doktrin dari kekristenan. GBS dari pengakuan iman dan pengajaran dasar saja jelas bertentangan dan menolak Kristen progresif, menolak keyakinan dari Kristen progresif. Ya, jadi dapat disimpulkan berdasarkan pengakuan iman dan doktrin-doktrin dasar GBS, Sinode GBS ini dengan tegas menolak pandangan dan keyakinan Kristen progresif. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Kristen progresif? Ini yang penting. Saya mengingatkan kita bahwa bidat adalah ajaran atau aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Bidat adalah musuh bagi kekristenan dan sangat berbahaya bagi kehidupan kekristenan karena bagaikan musuh dalam selimut yang menyerang kekristenan dari dalam. Kristen progresif adalah bidat yang menyimpang, bidat atau penyesat yang menyimpang dari kekristenan historik dan berbahaya bagi kekristenan karena menyerang kekristenan dari dalam. Kristen progresif itu bukan Kristen, dia adalah musuh dalam selimut. Alkitab tidak hanya memerintahkan orang Kristen untuk waspada terhadap bidat-bidat, tetapi juga melawan ajaran dari para bidat tersebut. Saudara bisa baca Galatia 1 ayat 7-9. Terhadap Injil yang lain, ya, Rasul Paulus memberikan anatema atau kutukan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2, kita disuruh waspada dan melawan ajaran-ajaran sesat. Ya, 1 Timotius 6 ayat 11-12 juga. Titus 1 ayat 10-11, 1 Petrus 2 ayat 1-3. Ya, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-3 dan Yudas 1 ayat 4. Ayat-ayat itu bukan hanya mendorong kita, ya, untuk menjauhi bidat-bidat, tapi juga melawan penyesat-penyesat. Selanjutnya, sebagai orang Kristen mungkin kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu di sini saya, ya, memberikan anjuran dorongan kepada orang Kristen, khususnya para pemimpin Kristen, harus mengambil sikap tegas terhadap Kristen progresif dengan cara, ada 3 cara yang saya anjurkan. Yang pertama, berpegang teguh pada otoritas Alkitab. Salah satu ciri khas Kristen progresif seperti yang telah dijelaskan tadi adalah mereka merendahkan nilai Alkitab dan tidak mengakui sebagai otoritas. Alkitab bagi kaum progresif dipandang rendah, tidak sempurna, kontradiktif. Karena itu, untuk melawan Kristen progresif ini, kita harus memiliki pendirian yang teguh atas finalitas dan otoritas Alkitab, tanpa salah, tanpa keliru. Artinya, ineran dan infalibilitas. Ya. Alkitab yang diilhami tanpa salah, tanpa keliru ini akurat, berotoritas, serta cukup bagi keyakinan iman doktrinal dan praktik dalam komunitas gereja maupun kehidupan pribadi kita. Ayo, mari miliki keyakinan yang teguh yang tidak dapat digoyahkan lagi terhadap finalitas dan otoritas Alkitab, Alkitab yang ineran, ya, yang diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, sikap kita menghidupi kebenaran-kebenaran Alkitab. Kristen progresif dipengaruhi oleh spirit postmodernisme yang ditandai dengan sikap kebenaran yang bersifat subjektif. Artinya apa? Menurut Kristen progresif, apa yang benar bukan lagi menurut norma Alkitab, tetapi menurut pendapat pribadi yang subjektif. Ide dan gagasannya adalah meskipun kebenaran objektif itu ada, ya. Jadi mereka juga menggunakan Alkitab. Kebenaran objektif itu ada, kebenaran itu tidak dapat diketahui, kata mereka. Karena itu untuk berdiri teguh melawan kekristenan progresif ini, kita, para pemimpin gereja dan jemaat Tuhan harus dihimbau, harus berpegang teguh pada harus berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Berpegang teguh kepada Injil, lalu menghidupi kebenaran-kebenaran itu, menghidupi Injil itu, ya. Alkitab itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dipercaya, dipegang teguh, tapi dihidupi, ya. Sehingga orang bisa melihat, ya, Injil, kebenaran-kebenaran itu hidup di dalam hidup kita. Jadi kebenaran itulah benar-benar akan membawa pengudusan progresif, ya, yang menentang atau kontras dengan Kristen progresif, ya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai otoritas, sebagai final dan berotoritas, ya. Dan menerima kebenaran-kebenaran kita dari Injil. Dan yang kedua, kita harus menghidupi firman Tuhan itu dan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikap kita memberitakan Injil dan mengajarkan keindahan pandangan dunia Kristen. Dalam budaya postmodern saat ini, mengetahui kebenaran Alkitab dan menghidupinya dalam kehidupan ini merupakan hal yang dianggap arogan, terutama jika menyangkut agama dan moralitas. Ya, kita yang benar-benar percaya pada otoritas Alkitab, mengakuinya dan mempraktikkan itu, kita akan dianggap arogan. Jangan perlu dihiraukan hal seperti itu. Kekristenan progresif karena bangga dengan sikap yang inklusif dan ditambah dengan penolakannya terhadap kebenaran mutlak, maka pesan teologis progresif yang menyimpang
mengalir mengikuti arus budaya postmodernisme dengan menghindari bagian-bagian Injil yang dianggap tidak nyaman dan tidak relevan. Akibatnya, Kristen progresif pada akhirnya toleransi dan setuju terhadap perilaku berdosa LGBT, serta menolak keyakinan penghakiman terakhir dan tempat penghukuman kekal di neraka. Karena itu untuk melawan kekristenan progresif ini, Injil Yesus Kristus dan keindahan pandangan dunia Kristen, Christian worldview yang didasarkan pada Alkitab harus kita beritakan, harus kita ajarkan, harus kita bagikan. Memberitakan Injil dan mengajarkan keindahan doktrin-doktrin dan pandangan dunia Kristen bukan pilihan, tapi keharusan dalam lampos modern dari kekristenan progresif. Akhirnya closing statement saya. Saat ini kita lihat adanya serangan yang masif terhadap ajaran yang sehat dari Injil yang murni yang dilakukan oleh kekristenan progresif. Ada upaya dan ajakan untuk berpaling dari Injil kepada filsafat-filsafat manusia dan ajaran setan-setan. Ajaran-ajaran ini lebih berdasarkan pada pemikiran alami ketimbang yang ilahi. Lebih berfokus pada mencoba mengubah orang-orang dengan kekuatan manusia dan pertimbangan pikiran daripada mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah yang mengubahkan yang ada pada Injil. Inilah yang tepatnya dilakukan oleh Kristen progresif. Mencoba mengubah ulang orang dengan pemikiran kekuatan sendiri dengan mengotak-atik kebenaran-kebenaran Alkitab menurut tafsiran mereka sendiri. Akibatnya perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang diaktualisasikan oleh orang-orang Kristen progresif, tidak disebabkan oleh kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah dalam Injil, itu hanya merupakan perubahan sementara, kesenangan sementara, kesukaan sementara, kegembiraan sementara yang segera akan memudar dan bahkan rusak karena menjauh dari hikmat dan kekuatan Allah yang ada di dalam Injil. Menjauhi Injil berarti tidak memiliki hikmat dan kekuatan Allah. Percaya dan berteguh pada Injil berarti memiliki hikmat dan kekuatan Allah. Karena kita mengatakan salib Injil adalah hikmat dan kekuatan Allah. Namun alasan lain yang tidak kalah pentingnya, mengapa banyak orang Kristen tidak mengetahui tentang Injil. Dan ini ironi bagi saya adalah karena banyak pemimpin gereja tidak memiliki waktu untuk mengkhotbahkan Injil. Mengkhotbahkan kabar baik itu Injil. Ketimbang mengkhotbahkan pesan Injil yang mengubahkan dan membebaskan dan memerdekakan itu. Justru banyak pendeta dan pengkhotbah yang sangat disayangkan telah berpaling kepada pidato, politik, etika, khotbah motivasi dan inspirasional, dan cenderung kepada teologi kemakmuran dan Injil sosial. 12 cara menjadi baik, 15 cara menjadi sehat, bagaimana hidup termotivasi menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian mungkin telah menganggap dari mereka itu bahwa Injil adalah doktrin ketinggalan zaman kuno. Namun jangan pernah menyesuaikan berita Injil dengan alasan apapun hanya agar berita Injil itu dapat diterima dan relevan dengan filsafat dan pemikiran manusia seperti yang dilakukan oleh Kristen progresif, namun tidak menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Injil bukan sekedar kabar baik, tetapi Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dunia dan kita butuhkan. Yang orang Kristen progresif butuhkan adalah Injil supaya hidup mereka diubahkan dan diselamatkan. Injil adalah hidup kita, jalan hidup kita, cara hidup kita, teologi kita, dan pandangan kita terhadap dunia. Injil adalah jangkar kita dan pengharapan kita yang menguatkan kita. Karena itu jangan pernah mau digeser dari sedikit pun dari Injil yang telah menyelamatkan kita dan memelihara kita dari awal sampai akhir. Baca Kolose 1 ayat 23. Jangan mau digeser dari Injil, atau berdiri teguhlah di dalam Injil, kata Rasul Paulus. Ingat, Injil bukan sekedar A, B, C dari kekristenan, tetapi Injil adalah A sampai Z dari kekristenan. Semua teologi harus berpusatkan pada Injil dan merupakan pemaparan dari Injil. Teologi yang tidak berpusatkan Injil dan teologi yang tidak berisi atau tidak memaparkan Injil bukanlah teologi Kristen. Kristen progresif bukanlah Kristen karena berisi ajaran-ajaran yang kalau mereka sebut sebagai teologi adalah teologi yang tanpa Injil di dalamnya. Injil adalah satu-satunya dan segala-galanya bagi kekristenan. Gereja Bethel Injil sepenuh mengedepankan Injil di dalam pengakuan-pengakuan iman mereka. The Gospel Injil telah diakui oleh gereja Bethel Injil sepenuh di dalam pengakuan-pengakuan imannya secara khusus di dalam butir 1 sampai dengan butir yang kelima di dalam 12 pengakuan iman percayanya. Karena itu saya bersyukur bisa berada di dalam sinode ini. Itu saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan saya berdiri teguh di dalam firman Allah, berdiri teguh di dalam pengakuan iman kita,
dan berdiri teguh dalam pengajaran-pengajaran dasar kita. Jangan mengajarkan yang lain. Ada ajaran-ajaran, ada pengakuan iman kita di situ. Allah telah menetapkan Injil sebagai satu-satunya kabar baik bagi dunia yang terpuruk agar diselamatkan. Saudara bisa baca Roma 1 ayat yang ke-16-17. Ya. Walaupun hal itu, kita harus kembali kepada esensi Injil yang benar. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Walaupun hal itu nampak sederhana, tidak menarik, dan sepertinya tidak relevan atau kuno. Tidak relevan, kuno dibanding dengan tuntutan zaman. Namun, beritakanlah Injil dengan setia dan tetap teguh di dalam Injil sekalipun dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan sangat dinamis, power, ya, supranatural. Injil itu memiliki kekuatan supranatural, ya, dunamis theos, yang menyelamatkan. Injil itu adalah mujizat yang menyelamatkan karena dapat memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya. Ya, menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin ke iman dan membawa iman itu kepada sempurnaan. Nah, itu saya sekali katakan, Injil adalah cara pandang kita, cara hidup kita, jalan hidup kita, teologi kita, dan segalanya bagi kita. Injil adalah satu-satunya yang ditetapkan Allah untuk saya dan saudara diselamatkan, dan untuk orang lain juga diselamatkan melalui pemberitaan Injil kita. Tetap setia kepada pesan Injil, beritakanlah Injil, dan tetap teguh berdiri di dalam Injil. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.